Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Apa sih makanan dan minuman yang halal dan haram itu? Serta apakah makanan dan minuman yang kita selama ini kita konsumsi sudah memenuhi dengan ketentuan syariat Islam? Dalam Islam sendiri telah dijelaskan semua sendi-sendi kehidupan umatnya, baik dari bidang ekonomi, hukum, maupun juga pada bidang kesehatan salah satunya. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi keadaan tubuh kita baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu tentang dari makanan maupun dan minuman yang kita konsumsi. Nah, penjelasan yang selengkapnya yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Apa sih makanan dan minuman yang halal itu? Pengertiannya yaitu makanan dan minuman yang halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan melalui ketentuan syariat Islam, kecuali jika ada nas Al-Quran maupun hadis yang melarangnya untuk dimakan. Sedangkan untuk pengertian dari makanan yang thayyib atau baik yaitu makanan yang bermanfaat bagi tubuh dan tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh. Dan dapat dikatakan halal apabila memenuhi tiga hal. Yang pertama yaitu halal karena zatnya, yang kedua itu halal karena cara mendapatkannya, yang ketiga yaitu halal karena cara pengolahannya ataupun proses pengolahannya itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang halal karena zatnya. Bahan makanan tersebut memang berasal dari makanan yang halal pula dan tidak dilarang menurut hukum syariat Islam, seperti misalnya nasi, telur, susu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu halal dari cara mendapatkannya atau cara memperolehnya, yaitu makanan dapat dikatakan halal yaitu apabila diperoleh dengan cara yang halal pula dan tidak diperoleh dengan cara yang dilarang menurut hukum syariat Islam, seperti misalnya makanan yang diperoleh dari hasil mencuri, mencopet, judi, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, dari makanan-makanan tersebut haram untuk dikonsumsi karena dari cara mendapatkannya saja sudah haram, apalagi hukum dari makanan itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu tentang makanan yang halal karena cara memperolehnya, cara mengolahnya, maksud saya cara mengolahnya sendiri harus benar dan sesuai dengan hukum syara dan tidak dilarang oleh ketentuan syariat Islam. Misalnya saja saya ambil contoh yaitu pada binatang. Nah, sebelum kita mengkonsumsi binatang, dalam Islam sendiri telah diperintahkan untuk menyembelih binatang tersebut terlebih dahulu dengan membaca kalimat-kalimat Allah serta ketentuan-ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam penyembelihan hewan. Nah, untuk yang selengkapnya yaitu tentang jenis-jenis dari makanan ataupun binatang yang dihalalkan dalam Islam. Yang pertama yaitu semua binatang maupun makanan yang dihalalkan dan tidak dilarang oleh ketentuan syariat Islam atau tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Yang kedua yaitu tentang semua makanan yang tidak mengandung mudarat ataupun juga tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak buruk maupun juga menjijikkan. Semua binatang ternak halal untuk dimakan. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa uhillat lakum bahimatul an'am, artinya telah dihalalkan atasmu memakan binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, unta, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu semua belalang dan juga sejenisnya. Hal ini halal untuk dimakan. Bagiannya saja pun halal untuk dimakan tanpa proses penyembelihan. Yang keenam yaitu semua binatang hasil buruan dari hutan, misalnya saja seperti kelinci, maksud saya kancil, kijang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu semua binatang ataupun hewan yang hidup di air ataupun laut. Hal ini diperkecualikan pada katak misalnya, karena katak sendiri hidup di dua alam, yaitu di darat maupun juga di air. Yang kedelapan, binatang yang halal untuk dimakan yaitu kuda. Hal ini telah dijelaskan dalam sabda Rasul bahwa kuda hukumnya halal untuk dimakan. Dari kita mengkonsumsi makanan maupun minuman hal tersebut, maka akan berdampak pula pada tubuh maupun juga kehidupan kita. Nah, manfaat yang dapat dirasakan ataupun juga diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu yang pertama yaitu terjaga kesehatannya. Otomatis apabila makanan maupun minuman yang masuk ke tubuh kita berasal dari yang halal maupun juga baik, maka
tubuh kita insya Allah dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit. Yang kedua yaitu terhindar dari alat tercela dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mendapatkan ketenangan hidup. Hal ini tercermin dalam kepribadian kita, yaitu memiliki sifat terpuji seperti jujur. Yang kelima yaitu membawakan keberkahan dalam hidup kita, baik dari kehidupan dunia maupun juga untuk kehidupan akhirat. Makanan dan minuman yang haram ialah haram sendiri, yaitu artinya dilarang. Jadi makanan dan minuman yang haram ialah makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan untuk dimakan ataupun juga terdapat pelarangannya dalam baik dari hadis maupun juga di Al-Quran itu sendiri. Ada dua jenis makanan yang haram. Yang pertama yaitu haram karena haram li dzatihi, dan yang kedua yaitu haram li ghairihi. Haram li dzatihi apa sih? Haram li dzatihi yaitu makanan yang haram karena hukum asalnya sendiri yaitu haram dan tidak diperbolehkan untuk dimakan. Seperti yang pertama yaitu daging babi. Daging babi dalam bentuk apapun, baik itu di dalam makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya, dilarang oleh hukum syariat Islam. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Dari ayat tersebut secara tegas, Islam telah melarang umatnya untuk memakan daging babi, baik itu dalam bentuk apapun, dan hal ini tidak bisa ditolerir. Dalam Islam, memakan daging babi hukumnya haram karena di dalam daging babi tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh apabila kita mengkonsumsinya. Melihat penelitian yang sudah ada, dapat kita ketahui bahwa dari daging babi, di dalamnya terdapat cacing-cacing pita. Apabila kita konsumsi, maka jelaslah bahwa tubuh kita akan mengalami bahaya maupun juga dampak negatif dari babi itu sendiri. Baik itu darah yang mengalir dari hewan maupun juga manusia, hukumnya haram untuk dimakan. Nah, biasanya dapat kita temui di masyarakat yaitu makanan yang terbuat dari darah yang dibekukan ataupun bisa disebut sebagai dideh. Nah, makanan ini sendiri tidak diperbolehkan karena terdapat darah, terbuat dari darah dan tidak boleh untuk dimakan. Yang ketiga yaitu bangkai. Semua jenis bangkai ataupun hewan yang mati karena tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Akan tetapi diperkecualikan pada 3 bangkai, yaitu yang pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang, dan juga bangkai dari maksud saya itu hewan ataupun hewan yang masih dalam di perut kandungan induknya yang telah disembelih. Yang ketiga yaitu makanan maupun juga binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi, yaitu semua makanan yang menjijikkan atau buruk dikategorikan sebagai makanan dan binatang yang haram karena zatnya, yaitu khamr atau minuman keras. Di dalam khamr sendiri mengandung zat-zat yang membahayakan bagi tubuh apabila kita mengkonsumsinya. Dapat mengganggu kesehatan, merusak moral, akidah, dan etika kita. Yang selanjutnya yaitu semua binatang buas yang bertaring, yaitu seperti singa, macan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu semua binatang ataupun burung yang semua burung yang memiliki cakar. Cakar di sini dimaksudkan sebagai alat untuk mencengkeram mangsanya. Yaitu bisa kita lihat seperti di dalam binatang elang, di burung elang maksud saya, dan burung rajawali. Nah, selanjutnya yaitu semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, misalnya seperti ular, tikus, burung gagak, burung elang, dan juga anjing gila. Yang selanjutnya yaitu semua binatang yang dilarang untuk dibunuh, seperti burung hudhud, burung surot, semut, dan juga tawon. Yang terakhir, yang itu binatang maupun juga makanan yang
diharamkan untuk dimakan, yaitu seperti makanan yang mengandung mudarat ataupun juga berbahaya bagi kesehatan. Dampak negatif maupun juga akibat dari kita setelah kita mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama yaitu membahayakan kesehatan. Jelaslah bahwa apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram dan belum tentu baik dan sudah dilarang oleh Allah, maka kesehatan kita akan terganggu atau juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit. Yang kedua yaitu terhalang terkabulnya doa. Yang ketiga yaitu amal ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu mendorong kita untuk berbuat buruk ataupun juga berbuat maksiat. Sebagai umat Islam, haruslah kita menghindari dari makanan dan minuman yang haram. Nah, sebagai usaha-usaha kita yang untuk menghindari makanan dan minuman yang haram, yang pertama yaitu bersikap hati-hati dan waspada terhadap makanan yang ada di dalam kemasan maupun makanan kaleng. Kita lihat terlebih dahulu label halal maupun juga label halal dari MUI. Apabila ada label halal dari MUI, maka itu boleh kita makan karena tersebut sebagai tanda bahwa makanan tersebut sudah halal untuk dimakan. Yang kedua yaitu memahami betul apa saja jenis-jenis makanan dan minuman yang haram untuk dimakan. Setelah kita mengetahui lebih mendalam tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang haram tadi, maka apabila kita dalam kehidupan menemui dari salah satu makanan tersebut, kita dapat menghindarinya. Yang ketiga yaitu apabila kita masih bingung ataupun juga kurang paham mengenai makanan tersebut apakah haram ataupun tidak, hal tersebut dapat kita tanyakan kepada ulama yang sekiranya mengetahui ketentuan makanan dan minuman yang haram tadi. Yang penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga wabah pandemi ini dapat segera berakhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.